Pergantian tahta di persemakmuran Britania Raya membuka mata banyak netizen Indo soal keberadaan monarki. Banyak yang baru ngeh kalau negara dengan sistem kerajaan ternyata masih ada. Padahal di Indonesia ada provinsi dengan sistem yang sama macam Kesultanan Yogyakarta. Dan di luar itu masih ada 15 negara. Yang informasi soal para raja dan pewaris tahtanya sudah kami rangkum. Mari kenalan dengan mereka dalam polemik kali ini. Perkenalkan penguasa monarki yang akan kita bahas pertama, dia adalah Margaret II, perempuan pertama dalam sejarah kerajaan Denmark yang dilantik sebagai pemegang tahta tertinggi. Proklamasinya sebagai ratu dilakukan saat berusia 31 tahun. Kong Frederik den 9. er død. Længe leve hendes majestæt, dronning Margrethe den 2. Et nifoldigt leve. Tepatnya pada tanggal 15 Januari di balkon Istana Christiansborg 15 Januari 1972. Hanya berjarak sehari setelah kematian ayahnya, Raja Fredrik ke-9. Saat ini usia Margaret sudah 81 tahun. Karena itu putra mahkota atau calon pewarisnya sudah ditentukan. Dia adalah kakak Pangeran Joachim Frederick, putra mahkota berusia 54 tahun, yang merupakan anak pertama dari pernikahan sang ratu dengan almarhum Henry Marie-Jeanne André de la Bourdie de Montpessat atau Pangeran Henry. Penguasa selanjutnya adalah Willem Alexander dari Belanda. Dia adalah raja yang dilantik pada 30 April 2013 lalu. Karena sang ibu, Ratu Beatrix, memutuskan untuk turun tahta 2 hari sebelumnya. Willem hanya sedikit kasus dalam monarki, di mana putra mahkota berkuasa karena raja atau ratu sebelumnya yang memutuskan berhenti, bukan karena meninggal atau hal lain. Saat ini Raja Willem sendiri sudah berusia 55 tahun, masih sangat muda. Tapi pewarisnya sudah jelas. Anak pertama dari pernikahannya dengan Maxima Zorreguieta Cerruti pada 2002, yang diberi gelar Princess of Orange Katrina Amalia, kakak dari 2 putri Belanda yang lain, Alexia dan Ariane. Spanyol adalah negara lain yang sampai sekarang masih menganut sistem kerajaan dan cerita soal kenaikan raja barunya mirip dengan Belanda. Bukan karena penguasa sebelumnya meninggal, tapi karena sang raja Juan Carlos I, ayah dari Felipe ke-6, memilih mundur dari tahta pada 2 Juni 2014. Sehingga sang anak dapat melanjutkan kekuasaan secara resmi setelah ada acara pelantikan pada 19 Juni di tahun yang sama. Raja Felipe ke-6 sendiri hanya lebih muda setahun dari Willem Alexander, Raja Belanda. Tapi calon pewarisnya juga sudah ditunjuk sejak hari pertama penobatan. Dia adalah Princess of Austria, Leonor. Anak pertama dari perkawinan Felipe dengan Letizia Ortiz Roca Solano, sekaligus kakak dari Putri Sofia. Usia Leonor sendiri baru 16 tahun, dan ini menjadikannya salah satu calon pewaris tahta termuda di antara kerajaan-kerajaan di dunia. Karl XVI Gustaf adalah raja selanjutnya yang akan kita bahas. Dia adalah penguasa Swedia berusia 76 tahun yang naik tahta setelah kematian sang kakek Gustaf ke-6 Adolf pada 15 September 1973. Dia menikah 3 tahun kemudian dengan Sylvia Sommerlath. Kemudian punya 3 anak, si sulung berusia 45 tahun, Victoria, putri mahkota, yang akan menjadi pewaris tahta. Lalu Pangeran Carl Philip dan Putri Madeleine. Memang agak aneh karena pewarisnya bukan pangeran. Tapi sebenarnya dari awal memang seperti itu, namun perubahan besar terjadi setelah amandemen 1979 Undang-Undang Suksesi 1810 yang mengenalkan primogenitur absolut di mana tahta akan diwariskan oleh anak tertua raja tanpa memandang jenis kelamin. Karena itu status pewaris yang sebelumnya dipegang oleh pangeran harus diserahkan pada sang kakak pada 1 Januari 1980, setahun setelah amandemen tersebut diberlakukan. Selanjutnya kita masih bicara soal raja dari wilayah Nordik. Ada Harald ke-5, penguasa Norwegia yang berusia 85 tahun, yang mulai berkuasa setelah kematian ayahnya, Olaf ke-5 pada 17 Januari 1991. Harald menikah dengan Sonja Haraldsen pada 29 Agustus 1968, dan dari situ dikaruniai 2 orang anak.
Si sulung Putri Martha Louise yang justru berprofesi sebagai terapis sekaligus peramal dan adiknya Pangeran Haakon yang menjabat posisi resmi sebagai putra mahkota. Bergeser lagi sedikit ke Belgia, di sana juga masih menggunakan sistem monarki yang saat ini diperintah oleh Philip. Raja berusia 62 tahun yang berkuasa sejak ayah Albert II mengumumkan akan turun tahta pada 3 Juli 2013. Butuh waktu 14 tahun sejak pernikahannya dengan John Kurov Matilda de Udekem de Akos pada tahun 1999 lalu. Hingga Philip akhirnya naik tahta dan praktis membuat anak sulungnya Elizabeth yang baru berusia 25 tahun jadi pewaris resmi, yakni di atas ketiga adiknya Pangeran Gabriel dan Emmanuel serta putri Eleanor. Tentu negara dengan sistem kerajaan tidak hanya eksis di wilayah Eropa. Di Asia juga ada banyak tempat dengan model pemerintahan semacam ini. Salah satu yang paling terkenal adalah Jepang. Wilayah yang saat ini diperintah oleh Naruhito, kaisar berusia 62 tahun yang berkuasa setelah ayahnya Akihito resmi turun tahta pada 30 April 2019. Namun untuk pewaris, meski telah menikah dengan jebolan Harvard bernama Masako Uwada sejak tahun 1993 dan dikaruniai anak tunggal bernama Aiko atau lebih dikenal dengan Putri Toshi yang ditunjuk sebagai putra mahkota setelah mundurnya sang ayah. Justru saudara laki-laki dari Naruhito yang usianya masih 56 tahun, dia adalah Fumihito yang juga dikenal dengan nama lain Pangeran Aya dan Akishino. Selain Jepang, Thailand adalah negara lain yang masih diperintah oleh raja. Saat ini orang itu adalah Vajiralongkorn. Dia baru dilantik secara resmi sebagai pemegang tahta pada 4 hingga 6 Mei 2019. Berjarak 3 tahun setelah sang ayah Bhumibol Adulyadej Rama ke-9 meninggal dunia pada 13 Oktober 2016. Vajiralongkorn adalah yang paling kontroversial dalam pembahasan kita kali ini. Karena dengan total pernikahan sebanyak 5 kali mulai dari sepupu sekaligus istri pertamanya, Soamsawali Kitiyakara pada tahun 1977. Kemudian aktris bernama Sujarine Viva Charawongse yang jadi istri kedua pada tahun 1994. Orang biasa bernama Sri Rasmi Suwade pada tahun 2001, lalu dengan mantan pengawalnya sendiri Sutida Tirjai pada tahun 2019. Serta yang paling baru dengan tentara bernama Sinenat Wong Vajirapakdi dengan jarak hanya 3 bulan dari pernikahan sebelumnya. Raja ini punya setidaknya 7 anak dari pernikahan terawalnya, 5 putra dan 2 putri. Namun yang diakui sebagai pangeran hanya Dipangkorn Rasmi Joti, anak dari istri ketiganya. Tapi dialah yang digadang-gadang sebagai putra mahkota meski kedua orang tuanya telah bercerai. Brunei Darussalam, negara tetangga kita juga masih menggunakan sistem monarki dalam pemerintahan. Dan seperti Thailand, mereka juga punya raja yang menikah lebih dari sekali, namanya Hassanal Bolkiah. Dia memerintah sebagai Sultan Brunei Darussalam sejak 5 Oktober 1967, setelah ayahnya turun tahta. Namun penobatannya baru dilakukan 1 Agustus 1968. Saat ini usianya sudah 76 tahun dan sudah menikah 3 kali sepanjang hidupnya. Pertama dengan Saleha binti Muhammad Alam, kedua dengan Haja Maryam, dan terakhir dengan Azrinas Mazak. Dari ketiga istrinya itu, Sultan Hassanal dikaruniai 11 anak, 6 putri dan 5 pangeran. Itu sudah termasuk putra mahkota yang berusia 48 tahun, Al-Muhtadi Billah, yang merupakan anak dari istri pertama. Sementara tetangga kita yang satu lagi, Malaysia, cara kerja pemerintahannya sedikit berbeda dengan yang lain. Karena meski sama-sama menganut sistem monarki, negara yang satu ini juga menggunakan model federasi. Setidaknya ada 11 wilayah yang bergabung dan menamai diri mereka Federasi Malaya. Mereka adalah Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor, dan Terengganu. Semua wilayah ini diperintah kesultanan yang berbeda, namun nanti akan tunduk pada satu penguasa untuk seluruh wilayah, dengan sebutan yang di-Pertuan Agung. Penunjukannya bukan berdasarkan darah lagi, tapi ditentukan oleh keputusan konferensi penguasa. Jadi gelar putra mahkota hanya berlaku untuk mewarisi wilayah kesultanan masing-masing, bukan seluruh Malaysia. Saat ini gelar itu dipegang oleh Sultan Pahang yang berusia 63 tahun.
Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dia naik tahta pada 24 Januari 2019 untuk menggantikan Sultan Muhammad kelima dari Kelantan yang mundur dari posisi beberapa minggu sebelumnya. Sistem monarki di Malaysia ini sangat mirip dengan Uni Emirat Arab. Ada 7 wilayah yang bernama Emirat yang diperintah oleh syekh berbeda. Mereka adalah Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, dan Al-Kuwait. Hanya saja meski menggunakan model federasi, negara yang satu ini tidak memilih pemimpin utama mereka lewat konferensi, tapi tetap berdasarkan garis keturunan Wangsa Nahyan, penguasa ibu kota Abu Dhabi. Saat ini posisi itu dipegang oleh Syekh berusia 61 tahun Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Dia naik tahta menggantikan saudara tirinya Khalifah bin Zayed yang menderita stroke pada Januari 2014. Syekh Muhammad sendiri sudah menikah dengan Sheikha Salama binti Hamdan Al Nahyan pada tahun 1981. Ada 9 anak dari pernikahan itu, 4 putra, 5 putri, plus 2 putri angkat. Namun belum ada satupun dari anak-anak itu yang ditunjuk menjadi pewaris tahta. Sama dengan Uni Emirat yang dipimpin oleh satu wangsa, Arab Saudi pun seperti itu. Penguasa turun-temurunnya adalah wangsa Saud. Dan saat ini diperintah oleh kepala negara tertua di dunia yang masih hidup, Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Umurnya saat ini 86 tahun, dia naik tahta pada 23 Januari 2015 lalu, saat berusia 79 tahun. Menggantikan saudara tirinya Abdullah yang meninggal karena pneumonia pada usia 90 tahun. Salman sendiri sudah menikah sebanyak 3 kali dan punya 13 anak. Putra mahkotanya saat ini, Muhammad bin Salman, adalah putra ketujuh dari seluruh pernikahan, tapi merupakan anak sulung dari istri ketiga.